Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Eva Rostiana. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu berada dalam lindungannya. Salam hangat untuk mengawali video kali ini di channel baru saya. Dengan perkembangan zaman modern, muncullah yang namanya teknologi, yang tidak asing pastinya untuk kita semua. Salah satunya dengan munculnya telepon yang semakin berkembang, dari yang mulai telepon rumah sampai telepon yang ringan dibawa kemana-mana. Yang tadinya tidak bisa berkomunikasi, jika jaraknya jauh, kita bisa dengan mudah menghubungi kerabat kita, misalnya saudara atau teman kita. Atau kita sedang merantau, kita bisa telepon orang tua kita dengan telepon yang kita miliki. Telepon juga terus berkembang dan mulai munculnya aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita dalam segala hal saat kita ingin berkomunikasi, ingin bermain game sampai berinteraksi. Dengan perkembangan tersebut, gadget kalian bahkan bisa mengakses komunikasi secara luas. Kita dibantu dengan hadirnya media sosial untuk berinteraksi dengan orang lain atau sesama pengguna media sosial tersebut. Kita bisa berinteraksi, berkenalan dengan pengguna yang tidak kita kenal di luar kota, bahkan di luar negeri pun kita bisa berinteraksi melalui media sosial yang kita miliki. Kira-kira aplikasi apa saja yang saat ini masih dengan pengguna terbanyak di dunia? Dilansir dari Hootsuite, 3 urutan teratas. Yang pertama ada Facebook dengan mencapai 2,9 miliar pengguna, dirilis pada tahun 2004. Yang kedua ada YouTube dengan pengguna mencapai 2,5 miliar, dirilis pada tahun 2005. Yang ketiga ada WhatsApp dengan pengguna mencapai 2 miliar, dirilis pada tahun 2009. Dan kita sebagai pengguna media sosial yang baik, kita harus mengerti apa itu media sosial, kemudian ciri-ciri media sosial, fungsi dan manfaat media sosial yang kita gunakan. Dan ternyata teman-teman, kita harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Banyak contoh dari pengguna media sosial yang berakhir di jeruji besi, karena media sosial sekarang dilindungi oleh hukum. Ada 2 contoh Undang-Undang ITE atau Undang-Undang ITE. Yang pertama, Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang ITE memuat larangan perbuatan yang bermuatan perjudian. Hukuman untuk mereka yang melanggar adalah pidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan ada pasal 27 ayat 3 berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan hinaan dan atau pencemaran nama baik. Jadi hati-hati ya teman-teman. Terlebih dahulu, apa sih media sosial itu? Jangan-jangan apa yang kita gunakan kita tidak tahu apa itu media sosial. Ya, disimak ya. Media sosial merupakan salah satu media online yang dapat digunakan untuk saling berbagi. Misalnya berbagi foto atau video. Yang kedua, berinteraksi antar pengguna media sosial. Yang ketiga, berpartisipasi aktif oleh penggunanya. Misalnya dalam hal pengumpulan dana untuk bencana alam. Kita dapat membantu menginformasikan kepada pengguna media sosial yang lain untuk saling membantu yang terkena musibah. Lalu ciri-ciri media sosial. Yang pertama, isi yang ada pada medsos dibagikan bukan untuk kepentingan pribadi, artinya bisa dilihat oleh siapa saja. Dan yang kedua, tidak memiliki gerbang penghambat atau kita bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan siapa saja di media sosial itu. Yang ketiga, disampaikan secara online, artinya harus saling mempunyai jaringan internet atau data internet. Yang keempat, memiliki pengguna secara online, harus saling online dan memiliki data di akun medsos tersebut. Dan fungsinya apa saja sih dalam menggunakan media sosial? Yang pertama, memperluas interaksi sosial atau website, infrastruktur internet, fungsi dari media sosial. Yang kedua, komunikasi, many to many atau banyak pengguna. Misalkan media sosial tersebut dipergunakan bukan banyak interaksi dengan salah satu pengguna saja, tapi bisa dengan banyak pengguna, seperti dibuatkannya grup atau komunitas seperti para pencari kerja atau informasi Jawa Barat, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada manfaat dari media sosial. Yang pertama digunakan sebagai sarana komunikasi, kemudian yang kedua berbagai macam konten dan terintegrasi atau bertindak secara konsisten. Misalkan yang punya channel di YouTube membuat konten. Yang ketiga pemasaran atau jualan online.
Dengan pandemi kemarin, banyak nih penjual yang mengalihkan jualan mereka ke jualan secara online, misalkan di Facebook dan di Instagram. Ada juga aplikasi-aplikasi yang menyediakan fitur untuk jual beli. Sekian dari pemaparan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata yang menyinggung, mohon dimaafkan. Dan bisa mengkritik di bawah komen ini. Kalau suka, like and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.